Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat. Bagaimana anak-anak? Kalian tetap sehat ya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Berdoa dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan disiapkan alat tulisnya ya. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang besaran dan satuan. Kita akan melanjutkan ke konversi satuan. Kenapa kok harus ada konversi di satuan itu? Karena memang ada beberapa satuan yang kadang-kadang tidak sesuai dengan sistem internasional. Nah, satuan-satuan yang belum sesuai dengan sistem internasional itu harus disamakan dulu atau dikonversikan terlebih dahulu. Yang pertama, konversi satuan panjang. Anak-anakku semua pasti sudah tidak asing lagi dengan tangga satuan panjang berikut. Mulai dari, kalau kita nyanyikan ya, kilometer, hektometer, dekameter ke meter, desimeter, sentimeter, terakhir milimeter. Itu ya. Artinya apa? Kalau dari kilometer ke hektometer, ke dekameter, dan seterusnya, intinya turun tangga, itu masing-masing anak tangga dikalikan 10. Sebaliknya, jika naik dari misalkan milimeter ke sentimeter, sentimeter ke desimeter, dan seterusnya, itu dibagi 10. Jadi tiap anak tangga nilainya 10. Kalau naik dibagi 10, kalau turun dikalikan 10. Masih ingat ya? Tangga satuan panjang yang sudah dijelaskan sebelumnya itu kita jumpai saat kita SD. Sekarang kita sudah SMP kelas 7, ada beberapa satuan panjang yang lain. Ada yang di atas kilometer, kemudian ada yang di bawahnya milimeter. Untuk di atasnya kilometer, jadi kilometer ke atas, kita sebut dengan makro atau besar, atau satuan besar atau makro. Kemudian ada yang di bawahnya milimeter, itu kita biasa sebut satuan mikro. Urutannya bagaimana? Ada petameter, terameter, gigameter, megameter, dan masuk ke kilometer. Ya. Kemudian setelah milimeter ada mikrometer, nanometer, pikometer, dan femtometer. Lalu bagaimana konversinya? Di sini ada tanda panah 3 dan tanda panah 1. Jadi jumlah tanda panahnya ada yang 1 dan ada yang 3. Artinya apa? Misalkan dari milimeter ke mikrometer itu ada 3 tanda panah. Itu menandakan bahwa, kalian ingat ya, kalau turun itu dikali, kalau naik dibagi. Karena di sini tadi dari milimeter ke mikrometer turunnya 1, maka pasti dikali. Tapi dikalinya tidak 10, tetapi 1000. Kalau misalkan naik, contoh, dari kilometer ke megameter, itu naik, berarti dibagi. Dibaginya berapa? Kilometer ke megameter itu 3 anak panah, berarti dibagi 1000. Demikian seterusnya, sesuai dengan kelipatannya. Kalian perhatikan jumlah anak panahnya. Penerapannya bagaimana ya? Nah, coba kalian perhatikan contoh berikut
Ya, di situ ada 3 soal. Soal yang pertama, 5 cm sama dengan berapa meter? Yang kedua, 8 mikrometer sama dengan berapa meter? Yang ketiga, 0,00098 megameter sama dengan berapa meter? Ayo, coba kalian bisa mengerjakan sesuai dengan penjelasan yang di atas tadi. Gimana anak-anak? Kita coba menyelesaikannya ya. Oke, untuk soal nomor 1, 5 cm sama dengan berapa meter? Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian ingat-ingat tangga satuan panjang yang sudah dijelaskan sebelumnya. 5 cm, jadi dari cm ke meter itu naik ataukah turun? Ya betul, ternyata naik. Nah, naik berarti dibagi. Bagus, dibagi. Jadi 5 dibagi 100. Kenapa 100? Karena naiknya 2 tangga. Nah, 100 ini kalau kita buat bilangan 10 pangkat adalah 10 pangkat 2. Dilihat dari apanya kok 2? Dari jumlah nolnya. 100 jumlah nolnya ada 2. Jadi 100 itu kalau dibuat 10 pangkat adalah 10 pangkat 2. Untuk memudahkannya, biar tidak ada pembagian, maka 10 pangkat 2 itu dibawa ke atas, sejajar dengan angka 5. Karena dibawa ke atas, maka nilai pangkatnya yang awalnya positif berubah menjadi negatif. Sehingga hasil akhirnya adalah 5 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Kita lanjutkan nomor 2 ya. 8 mikrometer sama dengan berapa meter? Ya, bagus. Jadi nanti naik ataukah turun? Naik lagi. Kita tulis dulu 8 dibagi karena naik ya. Dibaginya berapa? Kita urutkan sesuai dengan tangga satuan. Mikrometer ke milimeter itu naik 1 tangga. Tetapi tidak dibagi 10, tetapi dibagi 1000. Karena ada 3 anak panah. Bagus. Mikrometer ke milimeter dibagi 1000. Selanjutnya milimeter ke sentimeter dibagi berapa? 10. Oke, kita tambahkan berarti 10.000. Dari sentimeter ke desimeter naik lagi 1 tangga, berarti 100.000. Dari desimeter ke meter naik 1 lagi, berarti dibagi 1 juta. Sehingga 8 dibagi 1 juta. 1 juta kalau kita buat bilangan pokok 10 atau 10 pangkat adalah 10 pangkat berapa? Ya bagus, 10 pangkat 6 karena nolnya ada 6. Seperti biasanya, biar mudah itu kita tarik ke atas. 10 pangkat 6 kita sejajarkan dengan 8, jadinya 8 kali 10 pangkat min 6. Sehingga 8 mikrometer sama dengan 8 kali 10 pangkat min 6 meter. Gimana anak-anak? Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 3. 0,00098 megameter sama dengan berapa meter? Sebelum kita mengkonversikan dari megameter ke meter, kita sederhanakan dulu ini ya. Jadi menjadi bilangan baku atau angka baku. 0,0098 megameter kalau dibuat bilangan baku berapa? Oke, karena bilangan baku tidak boleh lebih dari 10, maka kita ambil 9,8. Jadi 9,8 kali 10 pangkat kita hitung. Jadi letaknya koma itu di berapa? 1, 2, 3, 4. Ternyata 4. Jadi sederhananya dari 0,00098 itu adalah
9,8 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini baru kita konversikan ke meter. Konversi ke meter berarti naik ataukah turun? Dari megameter ke meter adalah turun. Turunnya berapa? Kita lihat. Dari megameter ke kilometer itu turunnya 1. Tetapi meskipun 1 itu tidak dikali 10, tapi dikalikan 1000. Kita hitung ya, turunnya berapa? Dari megameter ke meter. Ya, kita hitung megameter ke kilometer itu turun 1, tapi ngitungnya 3. Bagus. 3, 4, 5, 6. Nah, sehingga dikalikan 1 juta. 1 juta kalau kita buat 10 pangkat adalah 10 pangkat 6. Bagus. Jadi 9,8 dikalikan 10 pangkat min 4 dikalikan 10 pangkat 6 sama dengan 9,8 dikalikan 10 pangkat min 4 ditambah 6. Jadi bilangan pokoknya 10, ini kita jadikan 1 ya. Selanjutnya sama dengan 9,8 kalikan tadi pangkatnya min 4 plus 6, ketemunya adalah 2. Jadi 9,8 kali 10 pangkat 2 meter. Jelas ya anak-anak? Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini ya, tentang konversi satuan panjang. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.